Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang dalam ceramah yang ke-42 mengenai ahli fardu. Kita memperbanyakkan latihan supaya kita fahami gimana cara menyelesaikan masalah dalam ilmu al-faraid. Kita mulai dengan latihan pertama, al-mithalul awal. Sekiranya siswa B meninggalkan 4 istri, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, dan pakcik kandung. Di sini, keempat istri akan dapat seperempat sebagai fardu karena si mayit tidak mempunyai keturunan. Saudara perempuan kandung akan dapat separuh warisan karena dia satu, tidak mahjub dan tidak ta'sib. Saudara perempuan seibu dapat 1/6 sebagai fardu karena dia satu dan tidak mahjub. Dan pakcik kandung akan dapat sisa warisan dengan asabah. Pangkal masalah dari 12. 3 saham untuk keempat istri dibagi rata. Cara gimana kita bagi 3 saham itu kepada 4 istri, insyaAllah kita akan jelaskan dalam bab berikutnya, itu bab al-hisab. 6 saham untuk saudara perempuan kandung, 2 saham untuk saudara perempuan seibu, dan tinggal 1 saham asabah kepada pakcik kandung. Kita teruskan latihan kedua, al-mithalu tsani. Sekiranya siswa B meninggalkan 4 istri, saudara perempuan kandung 2 orang, saudara perempuan seibu 1 orang, dan pakcik kandung. Saudara perempuan seayah bukan seibu, dan pakcik kandung. Di sini si istri akan dapat seperempat sebagai fardu karena si mayit tidak mempunyai keturunan. Saudara perempuan kandung 2 akan dapat 2/3 sebagai fardu karena tidak mahjub dan tidak ta'sib. Saudara perempuan seayah mahjub karena saudara perempuan kandung 2 sudah mencukupi 2/3. Dia tak tinggal apa-apa untuk saudara perempuan seayah. Dan pakcik kandung akan dapat sisa warisan dengan asabah. Pangkal masalah dari 12. 3 saham kepada 4 istri, 8 saham untuk 2 saudara perempuan kandung dibagi rata, bermakna setiap saudara perempuan kandung dapat 4 saham. Dan pakcik kandung akan dapat 1 saham sebagai asabah, dan saudara perempuan seayah tidak dapat apa-apa. Latihan berikutnya, latihan ketiga, al-mithalu tsalits. Sekiranya si mayit meninggalkan 4 istri, saudara perempuan kandung 2, saudara perempuan seayah, dan saudara lelaki seayah, dan pakcik kandung. Di sini keempat istri akan dapat seperempat sebagai fardu karena si mayit tidak mempunyai keturunan. Saudara perempuan kandung 2 akan dapat 2/3 sebagai fardu karena mereka lebih 2 atau lebih, tidak mahjub dan tidak ta'sib. Saudara perempuan seayah sama saudara lelaki seayah akan jadi asabah, bermakna saudara perempuan seayah ta'sib dengan saudara lelaki seayah. Dan pakcik kandung adalah mahjub oleh saudara lelaki seayah karena saudara lelaki seayah lebih dekat daripada pakcik. Pangkal masalah dari 12, 3 saham untuk istri dan 8 saham untuk dua-dua saudara perempuan kandung. Tiap saudara perempuan kandung dapat 4 saham. Untuk saudara perempuan seayah dan saudara lelaki seayah, mereka berdua dapat 1 saham dibagi dengan saudara lelaki dapat 2 kali warisan daripada saudara perempuan. Di sini kalau kita lihat, saudara lelaki seayah membantu saudara perempuan seayah daripada dihalangi untuk jadikan ta'sib bersama dia. Dan di sini kita panggil saudara lelaki al-mubarak, yang berkah. Latihan keempat, al-mithalul rabi', di mana siswa B meninggalkan 4 istri, saudara perempuan kandung 2, saudara perempuan seayah 1, saudara lelaki seayah, dan anak perempuan. Di sini
si istri akan dapat, empat istri dapat 1/8 sebagai fardu karena si mayit mempunyai keturunan, itu anak perempuan. Si anak perempuan akan dapat separuh sebagai fardu karena dia satu dan tidak ta'asib. Saudara perempuan kandung 2 akan jadi asabah bersama anak perempuan, di mana mereka akan dapat kedudukan sebagai saudara lelaki, dan mereka akan dapat sisa warisan dengan asabah, dan mereka dapat menghalangi saudara perempuan seayah dan saudara lelaki seayah daripada mendapatkan warisan. Bermakna di sini saudara perempuan seayah dan saudara lelaki seayah adalah mahjub oleh saudara perempuan kandung 2 yang telah menjadi waris bersama anak perempuan dengan ta'asib bersama mereka. Pangkal masalah dari 8, 1 saham untuk 4 istri, 3 saham untuk perempuan kandung 2, 4 saham untuk anak perempuan 1, dan saudara perempuan lelaki dan saudara perempuan seayah juga perempuan tidak dapat apa-apa. Latihan berikutnya, latihan kelima, al-mithalul khamis, di mana seorang suami meninggalkan 4 istri, saudara perempuan seayah, saudara lelaki seayah, dan anak perempuan. Di sini keempat istri akan dapat 1/8 sebagai fardu karena si mayit mempunyai keturunan, itu anak perempuan. Anak perempuan akan dapat separuh sebagai fardu karena dia satu dan tidak ta'asib. Saudara perempuan seayah bersama akan jadi ta'asib bersama dengan saudara lelaki seayah. Pangkal masalah dari 8, 1 saham untuk istri-istri yang 4 itu, 3 saham untuk saudara perempuan seayah bersama saudara lelaki seayah dibagi dengan lelaki dapat 2 kali warisan daripada perempuan, dan anak perempuan akan dapat 4 saham. Latihan ke-6, al-mithalus sadis, si suami meninggalkan 4 istri, saudara perempuan seayah dan anak perempuan. 4 istri akan dapat 1/8 sebagai fardu karena si mayit mempunyai keturunan perempuan, dan anak perempuan akan dapat separuh karena dia satu dan tidak ta'asib, dan saudara perempuan seayah akan jadi ta'asib bersama anak perempuan untuk dapat sisa warisan dengan asabah. Pangkal masalah dari 8, 1 saham untuk 4 istri, 3 saham untuk saudara perempuan seayah, dan 4 saham untuk anak perempuan. InsyaAllah kita akan buat latihan lagi tentang ashabul furud, ahli-ahli fardu, di ceramah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.